Perkenalkan, nama aku Dinda Ratu Fitriana dengan NPM belakang 190. Di sini aku mau menjelaskan tentang sistem patriarki Afghanistan. Sebelum kita masuk ke patriarki di Afghanistan, yuk kita pahami dulu apa itu patriarki. Patriarki adalah sistem sosial di mana laki-laki merupakan otoritas utama dan dominan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, otoritas moral, hak-hak sosial, dan kontrol atas properti. Dalam sistem ini, laki-laki dipandang sebagai struktur tertinggi dalam keluarga dan masyarakat, sementara perempuan dipandang sebagai objek yang harus diperlakukan dengan cara tertentu atau terbatas. Patriarki juga mempengaruhi kebijakan pemerintah, seperti pajak yang dikenakan pada importir dan usaha kecil, yang mengakibatkan semakin terpuruknya ekonomi masyarakat dan meningkatnya patriarki. Tradisi baca, ada apa di Afghanistan? Nah, di Afghanistan itu ada namanya diskriminasi Taliban terhadap perempuan di Afghanistan. Dapat dilihat dalam banyaknya aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan kebebasan berbicara. Taliban melarang perempuan bersekolah dan bekerja di luar rumah, serta melarang nama-nama perempuan di tempat umum. Mereka juga membatasi partisipasi politik dan keterlibatan perempuan dalam masyarakat, serta melarang kebebasan berbicara dan berekspresi. Di beberapa daerah, Taliban bahkan melarang anak perempuan di atas usia 12 tahun untuk bersekolah. Taliban juga gagal memenuhi kebijakan mereka untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk hak asasi perempuan, serta yang disyaratkan oleh Konferensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau CEDAW. Dengan demikian, Taliban telah mempertahankan sistem patriarki yang ada di Afghanistan dan sangat membatasi hak-hak perempuan. Nah, ini sejarah kebijakan patriarki di Afghanistan. Pada tahun 1700, pada masa dinasti Hotak atau Mirwais Hotak, seorang kepala militer dari etnis Pashtun, memimpin Kekaisaran Afghanistan pertama. Pada masa ini, mulai muncul kebudayaan patriarki di Afghanistan. Lalu pada tahun 1992 sampai 2001, yaitu era Taliban, yang dimana kebijakan patriarki menjadi kuat dan hak perempuan dibatasi, meningkatnya kasus kekerasan, termasuk eksekusi di luar hukum, penghilangan, penyiksaan, kekerasan seksual, kawin paksa, dan bahkan perdagangan manusia. Lalu pada 2002 terjadi invasi Amerika Serikat ke Afghanistan yang berakhir dengan Taliban mengundurkan diri dan pemerintahan Taliban runtuh. Namun kebijakan patriarki masih ada dan mempengaruhi perempuan. Lalu pada tahun 2021 Taliban kembali menguasai setengah dari Afghanistan, yang dimana hak perempuan akan dibatasi. Masalah utama yang dihadapi perempuan Afghanistan, ada banyak banget permasalahan yang terjadi di Afghanistan. The Asia Foundation telah melakukan survei opini masyarakat Afghanistan terhadap 17.000 responden pada 11 Juli sampai 7 Agustus 2019. Menurut responden, masalah utama yang dihadapi perempuan Afghanistan yaitu pengangguran, ada 23,9%, kekerasan dalam rumah tangga ada 16%. Lalu kurang diakuinya hak perempuan ada 13%, pemaksaan pernikahan ada 12%, kemiskinan ada 8%, dan lain-lainnya ada 24%. Nah, di sini aku memakai teori kebijakan luar negeri oleh William de Coplin, yang dimana William de Coplin ini tidak melihat patriarki Afghanistan secara langsung. Sebaliknya, Coplin memperhatikan bagaimana sebuah negara membuat keputusan politik luar negeri yang mencakup kondisi politik dalam negeri, kemampuan ekonomi dan militer, dan konteks internasional. Namun dalam analisis kebijakan luar negeri,
Patriarki dapat dilihat sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan politik luar negeri. Misalnya, patriarki dapat mempengaruhi perilaku politik luar Misalnya, patriarki dapat mempengaruhi perilaku politik luar negeri suatu negara dengan mempengaruhi keputusan yang diambil oleh para pengambil keputusan di Afghanistan. Mungkin itu aja yang bisa aku jelasin. Terima kasih.